Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. فقد قال جل جلاله وعظم شأنه وقال القائل في كتابه الجليل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat dan kesempatan yang berbahagia ini, tidak ada kata yang pantas terlontarkan dari lisan kita selain Allah yang benar dan bertakwa, selain kita yang bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam karunia, kenikmatan, antaranya nikmat iman wal Islam yang masih melekat di dalam diri kita, sehingga kita masih mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan juga meninggalkan apa yang Allah larang. Dilengkapi dengan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih mampu melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita, dan bersikunya kita dan menghadiri tiga lain yang tidak akan hanya melaksanakan kewajiban dan juga memenuhi daripada apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran dan perintahnya untuk menegakkan salat dan juga melaksanakan ibadah secara cepat. Mudah-mudahan ibadah yang telah yang sebenarnya kita lakukan seperti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada kekasih tercintanya, kepada kekasih hamba Allah yang bertakwa, dialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam Allah tercurahkan kepada keluarga dan sahabat berikutnya dan kita umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti yaumul qiyamah. Amin. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan kepada Junaidi Al-Faqih menyampaikan wasiat takwa. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, tidak ada lain yang kita lakukan kecuali kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa ziyadatul khair, terus bertambah kebaikannya, terus bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan hidup. Orang yang sudah meninggal dunia, dia tidak bisa lagi berbuat kebaikan, dia tidak lagi bisa mengumpulkan amal soleh. Maka dalam Al-Quran dijabarkan Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernafas, yang bernyawa itu pasti akan menghadapi kematian. Siapapun kita, dari manapun asal kita pasti akan menghadapi kematian tersebut. Nah, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita betul-betul memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini. Yang pertama, ma syi'ta fa innahu mayyitun. Ini yang pertama. Hiduplah sesuka hatimu, bahwa ingat satu saat kau akan menjadi sesosok mayit, menjadi sesosok jenazah. Kita boleh berhidup sesuai keinginan kita. Kita mau berbuat baik, kita mau berbuat jahat, silakan. Tetapi ingat, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti yang tadi sampaikan bahwa setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Dan ketika mati, ketika meninggal dunia, maka semua amalnya terputus. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau seandainya ini ada Bani Adam ataupun keturunan manusia yang meninggal dunia, maka semua amalnya terputus kecuali 3 hal. Pertama, ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka tadi kita dengar ada pengumuman, ada pengajian, ada ta'lim, hadir. Kita ajarkan ke keluarga kita, kita ajarkan ke anak kita, ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan mendampingi kita, yang akan senantiasa ikut kepada kita. Maka kewajiban mengajar ataupun mendidik itu bukan hanya kewajiban seorang ustaz ataupun guru saja, melainkan kita sebagai orang tua pun juga memiliki kewajiban untuk mendidik anak. Akan mendampingi kita. Ada pembangunan masjid, ada aitam, ada anak-anak yatim, ada kegiatan-kegiatan lainnya yang kita sedekahkan, yang kita infakkan rezeki kita di jalan Allah, ini juga akan mendampingi kita. Dan yang ketiga adalah waladun saleh yad'ulah, yaitu anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka ini yang menjadi patokan bahwa ketika kita ingin mendapatkan anak yang saleh, keturunan yang baik, zurriyatan thayyibah, zurriyatan salihah, maka dimulai dari diri kita. Apakah kita sudah bisa menjadi anak yang baik untuk orang tua kita? Apakah kita sudah berbakti dengan sungguh-sungguh kepada orang tua kita? Karena ini yang akan tetap kekal abadi, yang akan sampai ketika kita di alam kubur, tiba-tiba ada doa anak kita mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seolah-olah mendapatkan paket yang isinya itu berupa sesuatu yang kita senangi. Akan bercahaya kita punya alam kubur. Yang kita lakukan ketika kita diberikan hidup ini di dunia, yaitu perbuatan baikkah atau perbuatan jelekkah yang kita banyak lakukan. Ini semua akan terekam dengan CCTV Allah yang lebih canggih daripada CCTV yang ada di dunia ini, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini akan betul-betul diperhitungkan. Bahkan niat baik kita belum berbuat itu dicatat sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita ingin berniat jahat dan kita enggak melakukan perbuatan jahat tersebut, tidak dicatat perbuatan jahat tersebut, bahkan mendapatkan pahala ketika kita meninggalkan perbuatan jahat itu karena kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu sangat luar biasa kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap gerakan kita, bacaan Al-Qur'an kita, semua dinilai sisi ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan bahwa alif lam mim ini bukan satu huruf, melainkan 3, alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, dan ini merupakan ada kebaikan, 10 kebaikan yang Allah berikan kepada mereka yang membaca Al-Quran. Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada yang sia-sia, tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat ketika kita menjadikan agama din, yaitu yang selama ini kita yakini Islam, sebagai pedoman dan acuan dalam kehidupan kita. Semua akan terekod dengan baik. Maka dari itu hadirin rahmatullah, bahwa juga dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita disuruh untuk menghisab diri kita dulu. Kita disuruh muhasabah dulu sebelum nantinya kita akan datang di yaumul hisab, yang pada saat itu tidak lagi bisa berkata-kata lisan kita, melainkan tangan kita tiba-tiba berkata apa yang dia lakukannya ketika di dunia. Kaki kita tiba-tiba bicara apa yang dia kerjakan ketika di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak ke masjid, dia akan laporkan, ya Allah, dulu kaki ini pernah diajak ke masjid, bahkan setiap sholat 5 waktu saya menjadi saksi bahwa fulan bin fulan adalah merupakan hamba yang senantiasa taat kepada-Mu, ya Allah. Mata kita tiba-tiba berbicara, telinga kita melaporkan apa yang dia lakukan ketika di dunia, dan lisan kita pada saat itu bungkam, tidak bisa kita kemudian berkata-kata, melainkan semua jawari, semua anggota tubuh kita melaporkan dengan apa yang dia pernah lakukan di muka bumi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, wa amal masyita fa innahu mazidun bih. Yuk, berbuat sesuka hatimu, tapi ingat satu saat kau akan diperhitungkan dari apa yang pernah kau lakukan. Kita dikasih waktu, dikasih kesehatan, tapi kita tidak manfaatkan buat ibadah kepada Allah. Maka ini pun juga akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Kenapa engkau tidak ketika azan berkumandang hayya 'alas shalah, engkau tidak hendak bergerak segera untuk datang memenuhi panggilan? Maka akan dipertanyakan semua apapun yang pernah kita lakukan di muka bumi ini, tanpa ada yang luput, tanpa ada yang terlewatkan. Semua akan terekam dengan CCTV Allah yang canggih tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengingatkan, ahdil habibah fa innahu mufariqun bi. Cintailah kekasihmu, cintailah apa yang kau cintai. Tetapi ingat, kata Rasulullah, fa innahu mufariqun bi, kelak engkau akan berpisah dengan apa yang kau cintai tersebut. Engkau cinta kepada istri, engkau cinta kepada anakmu, engkau cinta kepada perniagaanmu, engkau cinta kepada harta yang kau dititipkan oleh Allah denganmu. Semua ini akan berpisah denganmu. Kalau engkau yang tidak meninggalkan, maka dia yang akan meninggalkanmu. Maka ingat, jangan engkau melebihi cinta-cinta kepada orang-orang ataupun juga makhluk tempat-tempat tersebut yang kemudian mengalahkan cintamu kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Kalau kita ingat sejarah bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan julukan Khalilullah, yaitu kekasih Allah, dan kemudian 90 tahun beliau menanti kehadiran putra yang tercintanya bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam. Di usia 30-an tahun kurang lebih, Nabi Ismail alaihissalam diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ayahnya Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelihnya. 3 kali, enggak cuma sekali, Nabi Ibrahim bermimpi tentang bagaimana ada perintah untuk menyembelih. Dan kemudian Nabi Ibrahim sampaikan kepada putranya, bagaimana pendapatmu? Fanzur ma'adzatu. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana menurutmu wahai putraku? Kemudian Nabi Ismail, karena anak yang soleh, dia mengatakan, lakukan wahai ayahku, maka kau akan mendapatiku sebagai anak yang senantiasa taat kepada orang tua, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni, maka engkau akan mendapatiku menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika pada saat itu jalanlah mereka jalan ke satu tempat di daerah Mina yang bernama Jabal Qurban. Di situ kita bisa lihat pada saat beliau berjalan ini enggak cuma orang-orang yang di sekelilingnya ini aneh, bahkan setan pun mengganggu Nabi Allah Ibrahim, mengganggu Nabi Allah Ismail, mengganggu ibundanya Nabi Allah Ismail yang bernama Siti Sarah. Maka ini juga menjadi pelajaran bahwa ketika orang berhaji, kenapa ada Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah? Ada 3 yang dilempar untuk kemudian melakukan ibadah jumrah. Karena ada 3 peranan ini. Nabi Allah Ibrahim digoda, Nabi Ismail digoda, Siti Sarah pun digoda. Walhasil kesemuanya tidak
tidak terpengaruh dengan godaan setan tersebut, dia lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian akhirnya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail sudah siap dengan posisi yang memang sudah tentukan di Jabal Qurban. Nabi Ibrahim sudah bawa pedang yang begitu tajamnya. Nabi Ismail sudah kemudian melihat dan menyaksikan ayahnya enggak tega. Kemudian akhirnya di situ terjadi peristiwa takbir yang dikatakan bahwa Allahu Akbar, ya, menyebut nama Allah ketika kita menyembelih hewan-hewan yang kita akan gunakan tidak halal, menjadi haram sesuatu sembelihan ketika kita tidak menggunakan kalimat Allah ketika kita menyembelih. Ini juga menjadi syariat bagaimana kita menjadikan kurban itu ada tata caranya, harus dengan pisau yang tajam, tidak boleh menyiksa binatang. Termasuk ketika Nabi Ismail ingin disembelih oleh ayahnya, Nabi Ibrahim sudah siapkan pedang yang tajam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian disambut oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar. Lalu kemudian akhirnya malaikat, ya malaikati, kata Allah, unzuru ila khalili Ibrahim, lihat tuh kepada kekasihku Ibrahim. Dan kemudian malaikat juga mengucapkan takbir Allah. Banyak ucapan takbir, tahlil dan tahmid. Ini adalah peristiwa yang besar. Nabi Sallallahu ketika melakukan proses penyembelihan. Hadirin yang dirahmati Allah, apa hikmahnya? Apakah ajaran Nabi Ibrahim, apakah ajaran Nabi Ismail pada saat itu mengajarkan tentang kekerasan? Tidak. Tetapi Nabi Allah Ibrahim memiliki julukan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu Nabi Ismail langsung diselamatkan, diganti dengan seekor kibas, seekor domba yang kemudian yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ismail diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan adalah yang disembelih adalah rasa cinta yang terlalu berlebihan kepada putranya, yang dia cintai, yang dia nantikan begitu sangat lama, yang khawatir mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memaknai kita cinta kepada istri, kepada anak kita, tidak kemudian membuat kita lalai dan membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, turunan kita menjadi keturunan zuriyah yang thayyibah, zuriyah yang saleh dan salihah, menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والأسئلة التي سألت المسلمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال جل جلاله ورجل الشهد وقال القائل في كتابه الجليل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الخلفاء الراشدين ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واكتب السلامة والعافية
العافية علينا وعلى عبدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة أجمعين. اللهم يسر لنا أمورنا، يسر مرادنا وسهل فؤادنا بفضلك الواسع. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم دفن أعداءك وأعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله الذي يستوي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ويقيموا الصلاة